Ya, oke guys. Assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki ya guys. Dan hari ini tanggal 25 Juli jam 13:30 bursa baru aja buka. Gue mau bahas soal Unilever guys. Berkomentar aja sih, dan di harga berapa kalau misalkan kita mau membeli sahamnya. Nah, Unilever ini dia sudah merilis laporan keuangan kuartal 2 2023 nih guys. Kemarin malam, itu di tanggal 24 Juli, dan gua udah baca laporan keuangannya. Kita lihat guys, sebenarnya gini. Kita langsung ke intinya saja guys ya. Unilever ini karena memang sudah terlampau besar sehingga sulit untuk berekspansi, sulit untuk growth, untuk bertumbuh kembali nih Unilever nih guys. Bedakan antara perusahaan yang penjualannya terus bertumbuh dari tahun ke tahun. Nah, si Unilever ini enggak. Di tahun 2023, kuartal kedua ini, penjualannya malah drop dibanding kuartal 2 tahun 2022. Sebelumnya 21 triliun ya, kemudian turun jadi 20 triliun. Bebannya juga menurun, tapi sebenarnya kalau diperhatikan gross profit marginnya yang tadinya di sini adalah 51%, di sini sudah 50%. Jadi bedakan guys, bedakan antara perusahaan yang labanya perusahaan nih guys, bedakan antara perusahaan yang satu labanya turun karena bebannya meningkat, namun pendapatan atau penjualannya masih bertumbuh. Ini yang pertama kondisinya, labanya turun karena bebannya meningkat, namun pendapatan dan penjualannya masih bertumbuh. Ini yang pertama. Yang kedua, labanya turun karena memang penjualannya turun. Nah, contohnya yang pertama apa? Makanya gue salah satu saham yang di FMCG gue suka itu adalah ICBP guys. Cuman harganya belum cocok aja. Kalau harganya cocok gue mungkin akan masuk. ICBP, Java, sektor poultry ya. Jadi ini adalah dua perusahaan, contoh dua perusahaan yang labanya turun. Lu ingat nggak ICBP waktu tahun 2022 kemarin? Dia EPS-nya 1 kan, minus apa 1 gitu kalau gua nggak salah. Nah, tapi secara penjualan, secara top line, penjualan itu kan ada di top line, ada di atas. Dia masih bertumbuh, artinya si perusahaan ini masih memiliki ruang untuk bertumbuh. Java juga sama, dan ada perusahaan-perusahaan lainnya. Dia labanya turun karena bebannya meningkat, beban bahan bakunya, misalkan beban distribusinya. Nah, kalau misalkan contoh yang kedua, labanya turun karena memang penjualannya turun. Contohnya apa? Ya Unilever ini. Artinya apa? Produk-produknya sudah banyak penggantinya, sudah banyak substitusinya. Es krim, ada Mixway, ada Momoyo, kemudian produk kebutuhan rumah tangga. Jangan lupa, Unilever ini segmennya yang terbesar nih guys, lu bisa lihat nih guys. Nih, segmen yang paling besar itu adalah penjualan kebutuhan rumah tangga dibanding dengan food and beverage-nya nih. Di catatan nomor 20 informasi segmen nih. Mana ya? Informasi segmen. Nih, gue cari kok nggak ada sih. Nih, informasi segmen. Oh, di catatan 30 nih guys. Ya, kita lihat aja. Di tahun 2023 dan di tahun-tahun sebelumnya, dia yang paling besar itu apa? Kebutuhan rumah tangga, untuk ngepel, kemudian makanan dan minuman. Dia kalau kebutuhan rumah tangganya sendiri itu 13 triliun. Nih, lu bisa lihat guys ya di sini guys. Makanan dan minumannya itu 7 triliun. Salah satunya apa? Sariwangi, es krim, dan sebagainya dan sebagainya. Kebutuhan rumah tangga buat nyetrika,
buat ngepel, superpel, molto, rinso. Nah, produknya Unilever ini sudah banyak penggantinya. Orang sudah memiliki banyak pilihan. Gua coba iseng-iseng tanya ke grup kuliah gua, guys, yang isinya ya banyak bapak-bapak, banyak ibu-ibu juga. Ya mereka mengatakan, gua kalau bikin nasi goreng, bikin kecap, gua nggak pakai kecap bango, mahal. Kemudian itu salah satu yang ada di rumah tangga. Bagaimana pedagang-pedagang nasi goreng, kemudian pedagang mie goreng ya, kemudian soto, kecap-kecap yang digunakan, coba dah lu mampir ke pedagang-pedagang. Kecap-kecap yang digunakan udah bukan kecap bango guys, pedagang mie ayam, kecap-kecap yang ada di pasar gitu loh. Ya dan rasanya ya nggak jauh berbeda. Itu. Kemudian kalau misalkan apalagi tuh tadi tuh yang banyak produknya Unilever ini banyak penggantinya. Artinya begini, si Unilever ini karena saking banyaknya produk dan celakanya menurut gue ya, produknya Unilever ini nggak ada yang flag carrier gitu ya, yang diandalkan. Contoh kalau ICBP ini kita coba membicarakan sesama dengan consumer goods ya. ICBP ini dia penjualannya masih terus bertumbuh. Kalau ICBP tidak melakukan ekspansi dengan melakukan perluasan penjualan ke wilayah Timur Tengah sana, Indomie itu sendiri bisa jadi sudah digempur habis di Indonesia. Coba lu lihat, ada mie ini, mie Korea, mie Jepang, dan sebagainya. Tapi karena si Indofood atau ICBP ini, dia melakukan ekspansi, dia memperbanyak pangsa pasar ke global, alhasil pendapatannya masih terus bertumbuh. Dan itu pula yang menyebabkan sahamnya ICBP masih berpotensi untuk tumbuh. Kemudian apa? Sido muncul. Dia memiliki produk andalan. Betul, memang ada beberapa saingan dari Sido muncul yang sasetan. Tapi ujung-ujungnya orang balik lagi ke Sido muncul yang tolak angin itu. Jadi si Unilever ini sebenarnya menurut gua nggak ada flag carrier-nya, nggak ada produk yang bisa membawa atau menggendong si Unilever. Betul, Unilever kuat secara brand, tapi produknya kan ada banyak, itu bisa digantikan oleh produk-produk lain di bengkel yang gua kelola. Kalau ngepel udah nggak pakai superpel, makanya sabun-sabun yang beli 5 kilo, 10 kilo, 80.000 gitu loh guys. Nah itu guys, lebih hemat, biaya operasionalnya jadi tidak tinggi, alhasil laba bengkel bisa tinggi karena bebannya gue tekan. Untuk pengeluaran-pengeluaran seperti itu, belum pengusaha-pengusaha laundry. Gue juga punya beberapa teman pengusaha laundry. Ya, dia udah jarang sekali menggunakan molto, rinso. Temen gue ada malah yang nggak pakai molto sama rinso ketika nyuci. Yang penting udah nyetrika. Nyetrika juga pakainya apa gitu, mama. Pokoknya perusahaan-perusahaan di luar produknya Unilever itu sudah sangat banyak sekali. Nah, Unilever akhirnya tercermin di laporan keuangannya bahwa penjualannya menurun. Karena penjualannya menurun ini seharusnya sahamnya turun juga. Dan memang di hari ini si Unilever itu sahamnya sudah turun 4%-an. Nah, jadi itu guys. Kita sudah membicarakan secara industri. Nah, sekarang kalau misalkan mau masuk nih, misalkan ada pertanyaan, Bang, kalau misalkan gue mau masuk nih Unilever, di harga berapa ya? Kita kan sudah mengetahui itu Unilever itu sudah kecil lah. Kecil untuk potensi bertumbuhnya. Dia tetap perusahaan besar, tapi untuk bertumbuhnya itu masih sudah terbatas. Nah, sekarang kita lihat aja, gampang guys kalau misalkan mau masuk. Dia ini kan selalu membagikan dividen payout rasio 99%. Dia berarti EPS di kuartal 2 2023 adalah 35. Yang artinya dia saat ini mencapai 72 perak per lembar sesuai dengan yang ada di laporan keuangannya. Nah, berarti dia mendapatkan potensi bisa mendapatkan EPS itu kan sekitar 142. Kalau dia membagikan 140-an perak per lembar dividen per share nanti di tahun 2024, berarti kalau misalkan lu beli di harga 3.500 nih, lu boleh coba masuk nih di harga 3.500, lu bisa mendapatkan dividen yield 4%.
Atau kalau dia turun ke 3.000 lebih bagus lagi, bisa dapat 4,8%. Gitu guys. Jadi menghitung saham consumer goods seperti Unilever ini jangan dari Perjet, jangan dari PBV, itu udah mahal. Bagusnya, nah sekarang akan ada pertanyaan lagi, Bang. Sahamnya kan jeblok ya kinerjanya. Kok turunnya nggak dalam sih, Bang? Gitu kan. Ada pertanyaan misalkan seperti itu. Turunnya cuma 4%, 5%, nggak ARB gitu, Bang, sampai ke 2.000, 3.000. Nah, guys, begini guys. Gue melihatnya begini. Unilever banyak yang nyangkut. Banyak yang beli di harga pucuk. Sorry. Banyak perusahaan, banyak orang-orang yang beli di harga 9.000, di harga 8.000 nih guys. Bisa jadi teman sebelah lu nih, teman tongkrongan lu ada yang beli Unilever. Ada yang beli di harga 7.000, ada yang beli di harga 6.000, yang dia merasa bahwa udah jauh nih turunnya nih dari 10.000 ke 6.000, beli. Di angka 5.000 beli. Gitu guys. Jadi banyak orang-orang yang masih memegang Unilever. Bagusnya, karena si Unilever ini selalu membagikan dan rutin membagikan dividen, saham ini jadi punya value sendiri. Orang-orang yang tadi beli di harga atas, tidak melakukan cut loss, tidak menjual sahamnya, jadi pajangan aja gitu loh. Nggak apa-apa lah, yang penting gue dapet dividennya, kalau perlu gue averaging down. Kalau perlu gue averaging down, nanti sahamnya naik baru gue lepas. Jadi yang beli di angka 6.000 ya dia nggak akan lepas sahamnya. Di angka 9.000, di angka 10.000 dia nggak lepas sahamnya. Dia menikmati dividennya. Nah, ini bagusnya perusahaan yang membagikan dividen. Jadi kita sudah mengetahui dua kondisi nih guys. Secara industri, Unilever produknya ini sudah banyak yang menggantikan. Room growth-nya untuk bertumbuh sudah sangat terbatas. Tapi bagusnya si perusahaan ini rutin membagikan dividen. Jadi, kalau misalkan lu mau masuk, hitungan simple dan hitungan dasar saja, ya lu masuk di angka 3.500 dengan lu bisa mendapatkan dividen yield 4%. Kalau misalkan di harga 3.000, 4,8%, udah gitu aja. Tapi untuk berharap sahamnya nanti naik ke 6.000, 7.000, 10.000, itu udah sangat kecil kemungkinannya. Jadi itu aja guys ya, komentar gua soal saham Unilever. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.